Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Pertemuan dengan Peri Hutan, Sinta, jin pendamping titipan sang ratu. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pertemuan dengan Peri Hutan Sinta, jin pendamping titipan sang ratu. Si pengurang Bukit. Dalam perjalanan, tetua menjelaskan bahwa aku bukan manusia pertama yang pernah singgah. Setelah beberapa waktu kami sampai di puncak bukit. Di sana terlihat dinding yang tinggi, kokoh, dan pintu gerbang yang terbuat dari emas. Tidak ada penjaga di luar sama sekali. Tetua membunyikan lonceng yang ada di antara pintu megah itu. Suara lonceng yang kecil itu terdengar nyaring. Lalu beberapa saat pintu dibuka. Keluar seseorang dari gerbang, namun tidak pendek seperti yang lain. Postur tubuhnya sama seperti manusia, hanya alisnya menyatu dan tidak memiliki garis di bawah hidungnya. Dia adalah penjaganya. Sesaat tetua berbicara pada penjaga gerbang, kemudian kami disuruh untuk menunggu. Baju dan perlengkapan penjaga gerbang tidak seperti di kediaman Sinta. Mereka berpakaian rapi dan formal seperti manusia. Sesaat kemudian penjaga gerbang membuka pintu sepenuhnya dan mempersilahkan kami masuk. Ketika melewati gerbang, pemandangannya aku saksikan seperti sebuah kerajaan modern. Orang-orang beraktivitas seperti manusia. Desain dan bentuk rumahnya lebih ke nuansa Islami dan rata-rata terbuat dari emas. Kami dipandu oleh penjaga tersebut menuju bangunan kubah besar seperti masjid. Tetua desa sebelumnya tidak ikut. Penjaga gerbang tersebut mempersilahkan kami untuk masuk dan berlalu pergi. Kami mendekati bangunan dan sampai di depan pintu. Tak lama pintu terbuka dengan sendirinya. Kami pun masuk dan tiba-tiba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kemudian melirik Sinta. Sinta pun balas memandangku balik. Dia paham dan mengerti. Sinta lalu mengikuti ucapan salamku barusan. Waalaikumsalam. Saat itu Sinta masih belum memeluk Islam. Tampak di ruangan tersebut orang-orang berjubah dan bersorban layaknya Wali Songo. Tidak ada singgasana. Semua duduk bersila sejajar sama rata. Salah seorang di antara mereka kemudian berdiri dan tersenyum. Senang bertemu dengan putri anak dari kerajaan peri. Setelah percakapan kecil, kami dipersilahkan memasuki sebuah ruangan seperti sebuah ruang untuk tamu. Perkenalkan, saya adalah Tori. Dan di sampingku adalah yang sudah Anda kenal sebelumnya, Sinta istriku. Aku pemimpin umat di sini. Namaku Salim. Aku sungguh takjub. Seorang manusia mampu memperistri putri dari kerajaan peri. Dan tadi putri juga sempat mengucap salam. Apakah putri sudah menjadi mu'alaf? Aku hanya mengikuti kehendak suamiku. Sungguh, selamat putri. Aku kemudian menjelaskan kedatangan kami mencari 11 pendaki yang hilang di hutan. Dan mengenai saran dari Ibunda Sinta untuk menanyakannya ke kerajaan Bunian. Namun Salim pun tidak mengetahui 11 orang tersebut, tetapi mungkin ada salah satu kaumnya yang bisa saja memiliki andil pada hilangnya orang-orang tersebut. Salim menjelaskan bahwa ada beberapa suku Bunian yang berada dalam pengawasannya. Tidak hanya di sekitar sini, tapi juga menyebar di penjuru hutan ini. Kami masih berada di ruangan Salim. Berbagai pertanyaan saling kami utarakan hingga Salim yang balik bertanya pada kami berdua. Tahukah kalian, bolehkah atau sahkah di mata Allah satu makhluk menikah dengan makhluk yang berbeda seperti halnya kalian? Saya tidak tahu soal itu. Mohon berikan petunjuknya.
Aku tidak peduli. Tidak ada yang berhak melarangku untuk memilih. Tenang dulu putri. Perkataanku bukan bermaksud untuk melarang hubungan kalian. Aku hanya ingin menjelaskan. Baiklah, jadi begini. Sahkah jika menikah berbeda ras atau makhluk? Dalam Islam ada yang menyebutkannya haram. Ada pula yang berkata itu makruh. Tapi menurutku itu sah asalkan dua makhluk tersebut beragama Islam, walau kondisinya tetap makruh. Ada dari kaumku yang menikah dengan manusia tapi tidak banyak, karena tidak semua manusia mampu. Berarti, sahkah pernikahan kami jika Sinta mualaf? Sah tapi makruh dan mungkin akan berdampak negatif untuk masa depanmu. Aku tidak keberatan jika kamu ingin menikah dengan manusia, suamiku. Aku tersenyum kecil serta memegang erat tangannya setelah panjang lebar kami bercakap. Sinta akhirnya mualaf dibimbing oleh Salim dan disaksikan oleh beberapa pengikut Salim. Setelah semua beres, kembali pembicaraan sebelumnya mengenai 11 orang yang aku cari. Salim menduga kemungkinan kaumnya ada yang menerima manusia sebagai tamu. Orang Bunian terbagi menjadi 4 ras. Pertama yang kami temui yaitu Bunian yang pendek. Kedua yaitu suku Bunian yang ukurannya lebih kecil lagi seperti kurcaci. Suku ini cenderung lebih sering ingin menyendiri, jarang manusia melihatnya. Bahkan mungkin belum ada yang pernah lihat secara langsung. Ketiga, sama layaknya dwarf, tapi sekujur tubuhnya berbulu seperti monyet. Ini adalah suku Bunian yang sering memperlihatkan wujudnya ke dunia manusia, yang jahat biasanya menculik dan menyesatkan orang. Sedangkan sebaliknya yang baik akan menolong orang. Dan yang terakhir suku Bunian dengan kasta tertinggi yaitu Salim dan pengikutnya. Orang Bunian seperti Salim memiliki peradaban modern dan ahli teknologi. Cerdas dan hampir mirip sekali dengan manusia. Sambil berikan penjelasan panjang lebar, kami dan Salim sembari berjalan keluar bangunan. Begitu banyak orang tetapi tidak menghiraukan kami. Setelah panjang lebar penjelasan, akhirnya kami dan Salim menemui titik terang. 3 dari 11 orang yang hilang diketahui memang berada di wilayah Bunian. Memang ada 3 manusia di wilayahnya. Salim memberikan jaminan pada kami. Jangan khawatir. Aku pastikan bahwa ketiga manusia tersebut akan kembali dengan selamat. Mendengar penjelasan yang penuh keyakinan Salim, membuatku yakin dan percaya dengan yang dia katakan. Cukup lama kami berada di wilayah Salim sebelum pergi meninggalkan kerajaan Bunian. Tentunya setelah dipastikan ketiga orang dari 11 orang tersebut aman. Lantas di mana sisa ke-8 orang itu? Salim pun sebelumnya menebak bahwa 8 orang sisanya kemungkinan besar berada di wilayah siluman harimau, atau lebih tepatnya dalam wilayah kerajaan Inyak Rimbo. Dan untuk ke sana, Salim pun peringatkan kami untuk berhati-hati. Sebenarnya kami sangat lama berada di suku Bunian. Kami saling berkeliling dan bertemu berbagai suku Bunian, tapi aku persingkat saja biar tidak bertele-tele. Setelah kami meninggalkan kerajaan Bunian, kami berencana untuk langsung mengunjungi kerajaan Inyak Rimbo. Namun karena kami terlalu lama berada di kerajaan Bunian serta memperhitungkan waktu di dunia manusia, akhirnya kami melanjutkan di lain hari. Kami keluar dari wilayah suku Bunian dan kembali memasuki sebuah gua. Sampai di mulut gua aku merasakan aura negatif yang kuat sekali seperti aura ancaman. Tentu bukan aku sendiri yang merasakan. Salah satu sirah melangkah di depanku tepat di depan Sinta, dan sirah satunya berjaga di belakang. Perlahan kami melangkah memasuki gua. Terdengar suara berdesis banyak sekali. Tanpa kami sadari, kami sudah dikelilingi begitu banyak ular-ular sebesar pohon kelapa. Warnanya pun beraneka ragam. Putih, hijau, merah, belang, dan bermacam-macam. Akan tetapi tidak ada sosok ular betina berkepala manusia yang sebelumnya mengancamku. Kemudian dengan cepat dari belakang kami, sosok ular hitam lega mencoba menyerang kami. Suara gemuruh ular besar hitam itu mendekat. Beruntung dengan mudah Sira menanganinya seperti kilatan yang cepat. Ular tersebut sudah terpotong beberapa bagian. Semakin banyak suara berdesis mendekat dan mengepung kami. 2 sirah berlari mengitari kami membentuk sebuah pelindung. Cara ini sukses. Setiap ada ular yang jaraknya terlalu dekat dengan kami, seketika terpotong menjadi beberapa bagian.
Aku dan Sinta kemudian lanjut terus berjalan seolah tidak ada gangguan sedikit pun. Dan selama perjalanan di dalam gua, Sinta dengan santainya berjalan tanpa khawatir, sedangkan para sirah terus membantai ular-ular yang mencoba menyerang hingga kami sampai di mulut gua. Sinta kemudian memerintahkan seorang sirah untuk masuk kembali ke gua. Entah apa yang dilakukannya. Tidak lama kemudian sirah itu keluar dan kami segera pergi dari gua tersebut. Kenapa kamu suruh sirah kembali masuk ke dalam gua barusan? Aku perintahkan sirah untuk membantai para ular yang berusaha menyerangmu, suamiku. Bukankah itu terlalu berlebihan? Tentu saja tidak, suamiku. Siluman ular adalah makhluk yang pendendam. Jika kita biarkan mereka, ular-ular itu akan terus mengikutimu dan tidak akan berhenti sebelum menangkapmu. Dirimu sudah ditandai sejak pertama kalinya kita masuk gua. Tetapi bukannya nanti ular betina waktu itu akan balas dendam? Biarkan dia datang, suamiku. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan jika aku ada di sisimu. Setelah melalui perjalanan cukup lama, kami akhirnya sampai di kediaman Sinta. Setelah bertemu Ibunda Sinta serta bercakap-cakap beberapa saat, kemudian aku kembali ke ruang di mana tubuh asliku berada. Kemudian aku menuju ke tenda bersama Sinta. Di dalam tenda, orang yang aku temui malam itu masih tertidur, begitu pula anjingnya. Waktu masih pukul 3-4 pagi, Sinta tetap berada di sampingku. Meskipun di siang hari tidak terlihat, dia tetap berada di sampingku. Aku menjelaskan pada Sinta bahwa aku tidak lagi ditugaskan di hutan tersebut. Dan aku meminta untuk mengakhiri saja pencarian, tetapi Sinta menolak karena dia sudah berjanji akan membantu hingga orang yang aku cari ditemukan. Aku pun meminta waktu untuk persiapkan segalanya. Sinta hanya mengangguk tersenyum. Pagi pun tiba. Aku membangunkan Uda yang waktu malam itu aku temukan. Kami sarapan, ngopi, dan beberapa cemilan sambil mengobrol lalu kemudian bersama keluar hutan. Ketika kami sampai di pertengahan jalan, aku meminta Uda tersebut untuk menuju perkampungan saja. Akan merepotkan jika muncul di pos penjaga. Uda sudah 4 hari di dalam hutan. Jadi nanti jika bertemu warga, katakan jika Uda sudah 4 hari di dalam hutan. Menghindari pertanyaannya nantinya merepotkan Uda. Kita berpisah di sini. Ikuti saja arah yang saya jelaskan. Tidak sampai malam Uda pasti sudah sampai di tempat warga. Yang dirasakan Uda itu baru 1 hari 1 malam sebenarnya, tapi kenyataan dia sudah 4 hari. Aku menjelaskan sambil menunjukkan arah menuju ke pedesaan terdekat. Setelah dia paham, akhirnya kami berpisah. Aku tidak mau membawanya bersamaku dikarenakan aku tidak ingin banyak pertanyaan. Lagi pula aku juga sudah tidak lagi masuk jadi tim pencari. Siapa Uda tersebut? Dia adalah Ujang, Bujang, atau siapa aku sudah lupa, yang pernah gempar soal hilangnya seseorang yang sedang melakukan aktivitasnya di hutan. Dan langkah terakhir pencarian demi Sinta yang memenuhi janjinya, akhirnya kami mengunjungi kerajaan yang paling berbahaya. Para sesepuh penunggu hutan yang mampu menjelma menjadi harimau buas. Kerajaan Inyak Rimbo. Setelah 1 minggu atau lebih, hari itu saat pulang kerja, aku hendak menyelesaikan urusanku di hutan Pasaman. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Aku bersama Bon dan salah satu paranormal kenalan Bon, sebut saja namanya Jaka. Umurnya pun tidak jauh beda dari kami. Aku memang cari waktu yang tepat. Kebetulan esok hari aku dan Bon libur. Sore itu sekitar pukul 5 kami berangkat menuju Pasaman. Berkendara dengan mobil yang Jaka bawa, segala perlengkapan sudah kami siapkan jauh-jauh hari. Jaka sendiri masih kerabat jauh Bon dan saat itu aku juga baru mengenalnya. Saat itu aku masih belum menyadari jika Jaka adalah cucu angkat Mbah Gun. Tak butuh waktu lama hingga kami sampai Pasaman, tapi cari tempat untuk parkir dan berjalan kaki menuju hutan. Masih ada tim di sana yang ditugaskan. Kami sengaja menghindar supaya tidak ada pertanyaan yang merepotkan. Sekitar pukul 7 malam kurang setelah kami sholat maghrib, kami memasuki hutan. Lokasi saat itu berbeda. Kami tidak menuju tempat biasanya. Selang kurang lebih 1 jam, Jaka meminta kami berhenti dan berkemah di tengah hutan. Ada bekas tempat untuk berkemah di situ yang akhirnya kami tempati. Jaka, jika kita di sini, bagaimana nanti memulainya? Biasanya aku ke tempat sebelumnya. Tidak usah khawatir,
Dimanapun posisi kita, selama masih di hutan Pasaman, dunia mereka tetap terhubung. Sekitar jam 9 malam, kami selesai membangun kemah. Namanya hutan sudah pasti, suasana mistis sudah sangat terasa. Ada sosok mendekat dan tidak bersahabat. Kalian berhati-hatilah, masuk saja ke dalam tenda. Biarlah kita tidak mengganggu. Seandainya mereka terganggu kita di sini, kan ada kamu, Jaka. Dengan gaya dan gerakan ciri khas paranormal, Jaka mulai bertingkah. Jujur aku tertawa dalam hati waktu itu. Begitu pula Bon, seakan kumisnya mulai keriting menahan tawa. Kami tidak ada masalah dengan kalian. Pergilah. Jaka berkata pada sosok yang tidak jelas wujudnya, namun aku tahu ada mata bersinar merah menyala yang perlahan mundur menjauh. Selesai? Tidak. Karena beberapa saat kemudian kami melihat pocong muncul dari balik salah satu pohon disusul oleh kera putih yang bergerak acak. Masih belum kelar kami melihat sosok makhluk-makhluk tersebut, tiba-tiba suara teriakan nyaring membuat kami menutup telinga. Sorry, Bon. Apa yang kalian lakukan sebelumnya hingga banyak sekali yang ingin mengganggu kita? Lebih baik kita kembali saja, aku tidak yakin ini akan aman. Belum lama Jaka mengatakan kami sudah melihat sekeliling kami dipenuhi pocong bermata merah. Wajah mereka seperti pakai topeng. Jaka kemudian duduk dan mengambil sebilah keris yang dia simpan di punggungnya sambil komat kami ciri khas paranormal. Jaka sibuk seorang diri menangani pocong bermata merah. Setiap kali Jaka mengacungkan kerisnya, pocong di hadapannya mundur. Dan ketika ingin menghadapi pocong lainnya, pocong sebelumnya maju kembali. Terus seperti itu hingga membuat Jaka kesal. Tidak lama kemudian muncul dua sosok makhluk jubah merah yang datang dari atas. Begitu juga Sinta yang tiba-tiba muncul di sampingku yang membuat Bon terkejut dan berucap, Astagfirullah. Pergi kalian, pergi. Jaka tidak menyangka akan berhadapan dengan sosok yang kuat. Jaka mundur beberapa langkah sambil mengancam Sira dengan kerisnya. Kemudian Sinta perintahkan Sira untuk mundur. Sira tahu bahwa Jaka juga bisa menjadi ancaman baginya. Maka dari itu, setelah kehadiran mereka, Sira langsung menargetkan Jaka. Jaka, mereka adalah sosok yang sudah kuceritakan sebelumnya. Suamiku, kenapa kamu membawa orang seperti dia? Seperti yang kamu katakan, Sinta. Perjalanan ini akan berbahaya seperti yang kamu ucapkan sebelumnya. Aku juga mengalaminya ketika berada di gua siluman ular. Bukannya aku tidak mempercayai perlindunganmu. Akan tetapi akan lebih aman jika ada beberapa bantuan, bukan? Itu terserah kamu, suamiku. Tetapi aku hanya akan melindungimu. Aku kemudian menjelaskan pada Bon dan Jaka bahwa perjalanan ini mungkin berbahaya dan untuk menjaga diri masing-masing. Tidak usah khawatir denganku, Tori. Aku bisa jaga diri sendiri. Lalu, aku gimana? Bon, ada aku di sini. Kau tidak perlu khawatir. Sinta meminta kami mengikutinya karena akan lumayan jauh. Kami bongkar tenda dan berlanjut mengikuti Sinta. Setelah lama berlalu, suasana mulai berubah. Bon mulai perhatikan sekelilingnya. Tidak perlu panik. Kita ada di alam mereka. Kemudian kami sampai di tempat seperti pondok yang terbuat dari kayu yang sudah berhiaskan pernak-pernik. Kalian berdua tunggulah di sini. Sinta berkata pada Jaka dan Bon untuk menunggu di sebuah pondok kayu yang bersih dan rapi tanpa ada penjaga atau penghuninya. Jaka dan Bon lantas memasuki pondok tersebut. Aku dan Sinta bersama dua Sira berlalu pergi menuju istana Sinta. Setelah bertemu dengan ibunda Sinta, berbahasa basi dan lain sebagainya, kemudian aku lagi-lagi menuju rumah yang di tengah-tengahnya terdapat ranjang yang mewah. Berbaringlah di sana. Sinta mengatakannya sambil menunjuk ruangan kecil yang dulunya aku gunakan. Aku berbaring sambil mengikuti ucapan Sinta. Kemudian aku terbangun melihat diriku sendiri tertidur. Setelah itu, aku dan Sinta bersama dua Sira dan dua wanita kekar bertombak menuju ke tempat Bon dan Jaka berada. Sesampainya di tempat, kedua wanita kekar tersebut masuk dan yang dirasakan Bon kantuk luar biasa. Lalu keduanya mengalami apa yang aku alami. Bon melihat dirinya sendiri, kebingungan dan ketakutan. Dia mengira dirinya telah mati.
Jaka sendiri menolak dan tetap terjaga. Melepaskan Sukma akan aku lakukan dengan caraku sendiri. Awalnya kami meremehkan Jaka, ternyata dia bukan sekedar pamer. Nyatanya Jaka memang memiliki kemampuan. Bon yang menyaksikan Jaka duduk bersila sambil mengucapkan kalimat mantra, tak lama Jaka keluar dari tubuhnya. Setelah itu Bon dan Jaka keluar pondok dan menghampiriku. Kemana kita akan pergi? Seperti yang sebelumnya aku katakan, sekarang ikuti saja. Tim sudah terbentuk, kami berenam, aku, Sinta, Bon dan Jaka serta 2 sirah. Selanjutnya melanjutkan menuju kerajaan siluman harimau. Suasana yang kelam dan sunyi saat itu membuat kami merasa tegang dan waspada, terutama Jaka yang tidak mempercayai Sinta dan kedua sirah. Untuk menuju di kerajaan Inyak Rimbo itu tidak akan mudah. Akan banyak kerintangan dan hambatan tentunya. Sinta mengingatkan pada Bon dan Jaka untuk mundur, tapi mereka tetap ingin ikut. Nah, di sini sebetulnya Romi, Joni, dan Inal mengalami sesuatu musibah. Begitu juga dengan Dayat. Tapi akan aku ceritakan nanti setelah ini selesai. Sebelumnya akan aku jelaskan tentang Inyak Rimbo ini. Silat asli Minang ini ada beberapa macam dan ada yang berhubungan dengan Inyak Rimbo. Jadi perlu digarisbawahi bahwa ini hanyalah hiburan semata. Dan di dalamnya tidak ada kaitannya untuk mengecap bahwa kerajaan Inyak Rimbo ini salah satu makhluk yang jahat. Silat Minang ini yang berhubungan dengan Inyak Rimbo punya ritual khusus tersendiri untuk bertemu Inyak Rimbo sendiri. Melalui ilmu itu penggunanya tanpa halangan dan rintangan bisa bertemu sosok yang dimaksud. Sedangkan kami memaksakan untuk mengunjungi langsung kediaman kerajaan Inyak Rimbo. Halangan serta rintangan tentunya kami lewati dan akan sulit dibayangkan secara nalar. Masih di tempat yang sama, kami berenam berjalan menelusuri di pinggiran sungai dan menemui sebuah air terjun yang tinggi serta luas. Tidak sekalipun kami temui makhluk yang aneh. Berbeda ketika di dunia manusia. Di sini bersih. Sekeliling hutan selalu aku rasakan kehadiran dan penampakan ketika di dunia manusia, tapi justru di alam gaib jarang sekali aku menemui yang bentuknya seaneh yang pernah aku temui di dunia nyata. Tak lama kemudian kami tepat berada di depan air terjun yang besar. Suara air yang turun begitu keras hingga aku merasakan cipratan air dan terpaan angin. Saat itu bukan malam hari atau siang, seperti suasana mendung sebelum hujan lebat. Lama kami berdiri di tempat tanpa ada pergerakan. Sinta, apa yang kita lakukan di sini? Dan menunggu apa? Kita perlu menyeberangi dan masuk di balik air terjun ini, suamiku, dan menunggu alat untuk menuju ke sana. Apakah di balik air terjun itulah kerajaan siluman harimau berada? Bukan, suamiku. Di balik air terjun itu adalah daerah siluman harimau. Untuk sampai di kediamannya masih butuh waktu yang panjang. Dan itu jika kita tidak mengalami hambatan. Menunggu alat? Alat apa? Aku belum dapat membayangkannya. Saat itu Jaka berada di belakang kami bersender di sebuah pohon. Tiba-tiba tepat di belakang Jaka, di balik pohon muncul sosok pria tua dengan tongkat, berambut merah panjang hingga menyentuh tanah. Kurus, agak bungkuk dan matanya tertutup alis serta kumis panjang dan jenggot putih tebal menutup leher. Dia mengenakan pakaian kuning seperti jubah. Seketika Jaka kaget dan refleks menyerang sosok tersebut. Siapa kamu? Jaka mengayunkan kerisnya. Kerisnya berbeda, tidak seperti sebelumnya. Kerisnya saat itu seperti diliputi kobaran api menyala-nyala kemerahan. Tenanglah manusia, aku tidak ada niatan buruk. Putri, apa yang membuat Anda kemari? Bisakah Anda berikan tumpangan pada kami untuk pergi menuju di balik air terjun? Putri dan Yang Mulia Ratu Peri tidak perlu bersikap terlalu sopan pada saya yang makhluk rendah ini. Sinta hanya tersenyum dan membuatku meliriknya. Begitu Sinta menyadarinya, dia palingkan mukanya karena malu. Putri, siapakah para manusia ini? Di sampingku adalah suamiku, dan 2 yang lainnya adalah rekannya. Oh, maafkan saya yang kurang sopan, Tuan. Jika boleh tahu, Putri, ada kepentingan apa Anda menuju ke sana?
Di sana adalah wilayah siluman harimau. Sangat berbahaya bagi manusia, bahkan untuk putri sendiri. Meskipun di sana wilayah siluman harimau, tidak ada aturan khusus bagi pengikutnya. Bahkan banyak pengikutnya yang menentang untuk merebut posisi sang raja. Kami harus ke sana, karena ini adalah titah ibunda serta keinginan suamiku. Baiklah putri, jika ini adalah permintaan dari Ratu Peri, dengan senang hati saya akan bantu. Mari, saya akan antar melewati air terjun tersebut. Pria itu berjalan menuju pinggir air dan menyentuh air yang ada di depannya. Sesaat kemudian, 3 ekor buaya putih yang besar keluar dari air yang bergelombang. Silakan naiklah di punggung buaya ini. Mereka akan mengantar kalian sampai ke balik air terjun. Aku dan Sinta duluan naik di atas buaya, baru diikuti Bon dan Jaka serta 2 sirah. Kemudian kami mengarah masuk ke air terjun tadi. Di pertengahan sebelum masuk, Sinta berkata, Simpanlah ini. Ini akan melindungi kamu, suamiku. Benda ini hadiah dari ibunda. Sinta memberikan benda hitam kecil sepanjang jari berbentuk tombak hitam. Ketika aku menerimanya, benda itu tiba-tiba hilang di tanganku seperti masuk ke dalam tubuhku. Kemudian kami lebih dekat dengan air terjun, tetapi aku tidak merasakan sedikit pun air mengenaiku. Posisiku padahal tepat di tengah air terjun, sedangkan Bon dan Jaka di belakang, tepatnya di belakang 2 sirah. Aneh, setetes air pun tidak mengenaiku. Ketika melewati di balik air terjun, aku kira akan sampai di gua. Namun justru aku mendapati sebuah rawa-rawa besar berwarna hijau dan dikelilingi padang rumput coklat kering dengan pepohonan yang mati. Ya, satu pemandangan yang tidak enak dilihat. Belum selesai aku perhatikan sekitar, seketika aku sadar ternyata Bon, Jaka, dan Sira sudah tidak bersama kami. Kini hanya aku dan Sinta. Kami masih menaiki buaya putih melewati rawa dan berhenti di pinggiran. Setelah mengantar kami, buaya itu kemudian pergi. Inikah wilayah siluman harimau Inyak Rimbo? Dan di mana rekanku? Benar, inilah tempatnya. Tapi aku pun tidak tahu ini bagian wilayah mana. Dan aku juga tidak tahu di mana kedua rekanmu. Mereka kemungkinan tiba di tempat lain. Kami akhirnya menunggu di bawah pohon mati yang besar. Aku duduk bersender di pohon dan Sinta menyusul duduk tepat di depanku dengan bersender di dadaku. Lama kami menunggu tidak kunjung datang. Kepala Sinta terasa kian berat dan ternyata dia tertidur di pangkuanku. Aku berpikir seandainya dia manusia, mungkin aku adalah orang yang sangat beruntung. Aku hanya tersenyum sambil membiarkannya tertidur. Namun tidak berapa lama ketenangan kami terganggu oleh suara-suara langkah yang berat. Aku segera melihat ke arah suara tersebut dan aku mendapati segerombol makhluk raksasa berwujud manusia, berjumlah kurang lebih 5 orang. Mereka bertubuh kurus tinggi dengan warna kulit coklat kehitaman. Rata-rata wajah mereka sangat jelek dan menakutkan. Meski masih berjarak jauh dari tempat kami, aku sudah dapat mencium aroma mereka. Benar-benar menjijikan. Mereka bau amis layaknya ikan mati yang sudah tidak segar lagi. Makhluk-makhluk itu tidak diam, ada gerakan aneh yang mereka lakukan. Kepala mereka tidak bisa diam. Mereka terus menggelengkan kepala mereka secara patah-patah sambil senyum menakutkan dan mereka berjalan mendekat dan terus mendekat. Aku mulai panik tanpa aku sadari Sinta sudah terbangun. Tidak perlu khawatir, suamiku. Mereka hanya makhluk rendah, tidak akan berani menyentuhmu selama ada aku di sisimu. Di dunia manusia mereka sering diperalat manusia untuk mencelakakan manusia lain. Tapi belum sempat Sinta terbangun dari pangkuanku, salah satu sosok sudah berada dekat dengan kami. Sosok raksasa itu coba menggapai Sinta, namun tiba-tiba darah bermunceratan kemana-mana. Hanya dengan ujung jarinya Sinta saja, Sinta menyerang balik makhluk itu. Tangan makhluk raksasa itu terpental dan putus. Sosok itu mengeram marah dan tubuhnya bertambah besar disusul tangannya yang kembali utuh sambil mengeluarkan suara menggelegar. Makhluk besar itu menyerang Sinta dengan genggaman tangannya yang luas, namun itu tidak berefek sama sekali. Sinta seperti bermain-main menghindari serangan raksasa tersebut.
Bumi bergemuruh saat raksasa itu menyerang. Kemudian tidak lama kemudian makhluk raksasa lain datang menghampiri Sinta. Tapi sia-sia juga. Tidak sedikit pun Sinta tersentuh. Sinta menghindari serangan seperti menari dan masih sempatnya pula menengok ke arahku sambil tersenyum. Saat itu, pertama kalinya aku melihat Sinta banyak bergerak. Anggun, lembut dan mempesona seperti bidadari menari. Aku sangat tertegun melihat Sinta tanpa perhatikan sekeliling ketika aku sadari dari arah samping kananku. Telapak tangan besar hampir menyapuku. Beruntung saat itu aku meloncat menghindar. Pohon besar tempatku bersender roboh terkena tangan yang hendak menyerangku. Seandainya itu mengenaiku, mungkin aku sudah hancur bersama pohon tersebut. Melihat aku terancam, Sinta menghampiriku dan dengan cepat menghancurkan bagian dada makhluk besar yang hendak menyerang kembali. Makhluk tersebut tidak lagi bergerak dengan dada yang berlubang seperti terkena peluru tank. Lalu angin dahsyat tiba-tiba datang dan berkumpul mengitari Sinta seperti angin puting beliung. Aku perlahan menjauh dan angin tersebut semakin membesar menutupi Sinta dan perlahan anginnya surut seiring perubahan wujud Sinta yang membuatku tertekan. Saat itu Sinta bukan dalam keadaan menyeramkan secara fisik sebetulnya, tapi dalam keadaan marah yang mana energi kuat Sinta menekanku. Saat itu aku masih belum mampu menahan terlalu banyak energi yang dilepaskan oleh Sinta. Melihat kondisi Sinta dalam keadaan marah, para raksasa mundur. Saat itu juga jauh dari arah belakang raksasa, terlihat dua sosok berjubah merah berlari sangat cepat ke arah kami melewati para raksasa. Dalam sekejap, raksasa yang dilewati dua sosok berjubah merah berjatuhan dan terpotong beberapa bagian. Sira datang. Sira dengan cepat melesat sambil menebas semua raksasa di hadapan mereka hingga tiba di hadapan kami. Mereka membungkuk dan meminta maaf. Perlahan amarah Sinta mereda, dia menoleh ke arahku dan Sinta memasang wajah sedih menyesal membuatku tertekan. Di sini aku mungkin terasa seperti benalu, tidak berguna, hanya dilindungi tanpa bisa melakukan apapun. Setelah keadaan mulai tenang, kami melanjutkan pencarian ke tempat di mana posisi kerajaan Inyak Rimbo. Mengenai posisi Bon dan Jaka, ini akan jadi cerita sisipan. Kami melewati raksasa yang terpotong menjadi beberapa bagian. Pemandangan yang sadis dan mengerikan, bau anyir darah dan amis menyengat seperti ikan mati yang membuatku mual. Saat itu aku hanya bisa menyentuh dan mencium bau, melepas roh sendiri atau yang lebih dikenal meraga sukma. Dalam prosesnya ada level atau tingkatan tertentu. Awal mula akan terasa seperti mimpi terbang kemanapun. Ini semacam ilmu dan tidak bisa sembarangan, harus ada pembimbing atau guru spiritual, atau bisa juga dibantu oleh makhluk gaib. Lama kami berjalan melewati padang rumput yang menguning dan kering. Di sini Sinta menyebutkan sebagai alam sapa, yaitu alam tempat tinggal makhluk siluman. Maksudnya adalah makhluk yang terlahir sudah menjadi siluman. Makhluk di dunia ini mudah dijinakkan oleh manusia untuk kepentingan perdukunan. Di dunia gaib sendiri terbagi menjadi 6 alam. Itu yang baru diketahui karena alam gaib luasnya tidak bisa diukur. Aku jelaskan saja. Begini menurut pemaparan Sinta. Alam sapa seperti yang aku jelaskan di atas. Alam kambangan, alam ini adalah alam di antara manusia dan gaib. Alam yang terjepit dan dihuni oleh arwah penasaran. Jin refleksi manusia yang masih dendam dan kematian tidak wajar berada di sini. Konon jika kita manusia memasuki tempat ini selamanya tidak akan bisa kembali. Alam demit, alam di mana makhluk jahat berada dan paling banyak dan padat penghuninya. Makhluk inilah yang sering memasuki dunia manusia dan tinggal di tempat keramat, seperti pohon, gua, dan tempat lainnya. Sosok inilah yang sering dijumpai manusia untuk kegiatan pesugihan, kesaktian, dan lain sebagainya. Tentu mereka meminta imbalan berupa tumbal dan semacamnya. Alam Maka sendiri adalah alam terluas dibanding alam-alam gaib lain dan terbagi menjadi beberapa daerah yang mempunyai peradaban maju dan tempat yang luar biasa indah. Penghuni alam Maka sendiri mendekati sempurna, hampir seperti manusia, seperti kerajaan Bunian dan kerajaan Peri. Alam Kaji, alam ini dihuni oleh makhluk yang tidak ingin diatur. Biasanya makhluk ini hidup individu dengan bentuk beraneka ragam. Yang muslim dan baik biasanya mendiami masjid atau musola dan tempat ibadah lain. Sedangkan yang jahat,
mendiami benda seperti keris, jimat, dan lain sebagainya. Meskipun itu tidak menjadi bukti yang cukup, setidaknya sebagian penghuni alam kaji memang memiliki sifat individu dan tidak memiliki komunitas. Alam siluman, alam yang dihuni oleh siluman yang bisa berubah-ubah bentuk. Tempat ini juga sangat luas dan banyak berbagai siluman serta kerajaan. Akan tetapi penghuni alam ini sering bertempur untuk merebut kekuasaan atau kudeta. Disinilah alamnya Nyi Rimbo dan makhluk-makhluk lain seperti Nyi Roro Kidul dan sejenisnya. Setelah beberapa jarak perjalanan kami tempuh, tampak di kejauhan seperti ada jurang dan ada satu jembatan memanjang. Ketika kami sampai, kami mendapati sebuah jurang yang gelap, sepertinya sangat dalam sekali hingga dasarnya tidak terlihat. Lalu di atasnya ada jembatan yang terbuat dari tubuh manusia yang mati. Mereka berkelamin pria dan wanita, tidak menggunakan baju, hanya celana dalam saja. Tumpukan mayat-mayat itu tersusun memanjang hingga membuat sebuah jembatan. Tidak ada tali atau sesuatu yang menopang jembatan itu, hanya mayat-mayat yang seperti melayang berbaring bertumbuk-tumbuk. Ekspresi mayat-mayat di jembatan itu amat mengerikan. Mereka melotot, mulut mereka terbuka lebar seperti terkoyak, dan mereka menimbulkan bau bangkai yang menyengat. Namun karena hanya itu satu-satunya jembatan yang melewati jurang tersebut, mau tidak mau akhirnya kami melewatinya dan menginjak-injak mayat itu. Beberapa tubuh yang busuk ketika terinjak hancur akan mengeluarkan begitu banyak belatung yang membuat siapapun melihatnya akan muntah. Sambil menutup hidung, aku berjalan di depan Sinta dan di belakangku seorang Sira dan Sira. Satunya memimpin jalan di depan. Di pertengahan jalan, samar-samar aku mendengar suara-suara rintihan kesakitan minta tolong yang membuatku berhenti sejenak. Hingga aku sadar, suara-suara memilukan itu berasal dari bawah, dari dalam jurang yang gelap. Semakin suara-suara itu terdengar semakin jelas dan kuat. Disertai begitu banyak roh mondar-mandir dengan wujud beraneka rupa dan mengerikan. Ada yang kepalanya hancur, ada yang berjalan tanpa tangan atau kaki, hanya kepala dan sebagian tubuh saja. Saat itu pula aku melihat sosok yang aku kenal. Dia adalah almarhum kakekku Mbah Sabar, yang dulu menolongku waktu kecil ketika aku diculik makhluk halus. Bah! Aku berteriak panik dan tidak bisa aku percaya apa yang aku lihat. Kakek hanya diam, tidak seperti roh yang lain menjerit-jerit kesakitan. Kakek adalah orang yang merawatku setelah kejadian aku diculik makhluk halus. Ya, cerita ini sudah kuceritakan sebelumnya dengan judul Penculik Gaib. Saat itu bapak, ibu, dan bibiku ketakutan melihat tingkah lakuku. Jadi kakekku lah yang merawatku. Satu yang membuatku sedih ketika kakek meninggal, aku tidak ada di sisinya karena sedang pendidikan. Selama beberapa tahun tidak pernah sekalipun aku menemui sosok kakek, bahkan ketika Meraga Sukma sekalipun. Melihat kakekku berada di antara para roh yang menjerit kesakitan, tentunya aku tidak ingin membiarkannya merasakan yang dirasakan para roh itu. Aku hendak terjun ke jurang dan membawanya, tapi Sinta memegang tanganku dan memelukku dengan erat. Jangan kamu ke sana, suamiku. Kamu tidak akan pernah kembali ke duniamu. Kamu akan ikut terjebak di alam kambangan. Tapi dia adalah... Ketahuilah, suamiku, yang berada di sana adalah makhluk yang memiliki dosa besar. Manusia yang dulunya mempunyai ilmu hitam, membuat kontrak dengan jin jahat serta manusia yang mati ketika bertindak kejahatan. Aku menengok ke arah kakek dan beliau mengangguk. Sinta kemudian menggandeng tanganku dan lanjut berjalan. Aku terus memandangi kakek, meskipun jauh aku bisa melihat beliau tersenyum. Ketika kami sampai di ujung jembatan, aku masih memperhatikan sosok kakek. Aku mencoba memahami dan berkali-kali berteriak menyebut nama kakek. Tapi dia tidak menjawab, dia hanya bergeleng, mengangguk disertai tersenyum. Dan seketika, kakek seperti ditarik ke dalam jurang. Dengan ekspresi senyum, kakek melambai seakan berkata, "Jaga diri baik-baik ya nak." Aku menangis, meraung tanpa mengeluarkan air mata. Kakekku adalah orang baik. Beliau sangat menyayangi keluarga serta membantu orang di sekitarnya tanpa pamrih. Yang aku sesalkan, kenapa kakek bisa berada di sana bersama arwah jahat lainnya.
Awalnya aku tidak mengerti, tapi penyebab kakek berada di sana adalah Noyo Genggong. Kejahatan yang dilakukan oleh Noyo Genggong juga dibebankan oleh kakek karena terkait perjanjian antara mereka. Saat kesedihanku memuncak, sekali lagi Sinta memelukku dari arah samping. Percayalah suamiku, dari ekspresi kakekmu beliau sangat puas bisa melihat cucunya untuk terakhir kalinya. Beliau juga mengisyaratkan untuk selalu tegar dan kuat. Aku sangat terpukul saat itu. Orang sebaik kakek harus berakhir di sana. Meskipun kakek berpesan seperti yang Sinta katakan, tapi aku yakin kakek sangat tersiksa dan mencoba untuk menahannya hingga beliau tidak bisa bersuara. Bahkan beliau juga sempat tersenyum untukku. Aku paham itu dan itu menambah kesedihanku. Aku berteriak keras, menangis tapi tidak setetes air mata keluar. Di pelukan Sinta, aku seperti anak kecil yang cengeng. Dimulai saat itu juga, aku mulai mengingat buku harian kakek yang menuliskan masa depanku. Dimulai dari aku akan didampingi oleh seorang ratu jin yang kuat. Saat itu aku tidak terpikirkan bahwa Sintalah ratunya, tetapi ibunda Sinta yang akan mendampingiku dan diwakilkan oleh anaknya yaitu Sinta. Lama kami di situ tidak bergerak. Kedua sirah hanya berdiri sambil melihat sekitar. Ketika emosiku reda, aku baru sadar bahwa kami sudah berada di tempat yang berbeda. Di sekeliling kami mendung yang pekat serta langit yang berwarna merah. Kemudian aku berdiri dan disusul Sinta. Aku perhatikan arahku memandang dan berjalan maju diikuti Sinta serta Sirah. Kali ini aku melihat manusia tanpa pakaian dan hanya menggunakan celana dalam sedang mencanggul. Aku menghampiri dan bertanya tapi tidak digubris sama sekali. Aku terus berjalan dan menemui sebuah rumah besar dengan ukuran pintu yang besar dengan bentuk yang aneh. Di depannya terdapat seperti kereta kuda, tetapi yang menariknya adalah dua orang manusia yang hanya pakai celana dalam. Sekali lagi aku bertanya pada orang tersebut tapi kembali tidak dihiraukan. Selang beberapa saat tercium bau seperti ubi yang dibakar dan tidak lama kemudian dari rumah besar tersebut keluar seseorang berbadan besar. Kulitnya berwarna hijau, perut buncit, rambutnya panjang dan tebal. Dia memiliki mata yang besar serta mulut yang bertaring sebesar tanganku. Aku kaget dan mundur. Tetapi sosok hijau itu juga masuk kembali ke rumahnya saat menyadari Sinta dan dua sirah sambil menyeret dua orang penari kereta kuda tadi seperti anjing. Aku bertanya-tanya, di mana ini? Dan apa yang terjadi pada manusia di sini? Suamiku, saat ini kita sudah sampai di lapisan alam gaib selanjutnya. Ini adalah alam demit. Makhluk di dunia ini tidak akan mengganggu satu sama lain, asal jangan mengambil milik mereka. Menurut Sinta, manusia yang kami temui sebenarnya masih hidup dan dilarang untuk berbicara. Manusia tadi adalah pelaku pesugihan. Demi mendapatkan ilmu tersebut, mereka menyerahkan jiwa raganya pada makhluk halus. Selama di dunia manusia, kekayaan akan dipenuhi tetapi sesuai perjanjian. Jika waktu yang ditentukan tiba, orang tersebut akan dibawa ke sini sebagai budak. Biasanya orang ini ketika akan meninggal, mereka sudah mengetahui kapan waktunya mereka akan meninggal. Karena itu menyangkut perjanjian yang mereka buat, dan ketika telah wafat, mereka dikirim ke alam demit sebagai budak, dan yang tertinggal di dunia nyata bukan dirinya yang sesungguhnya, melainkan mayat lain yang dimanipulasi menyerupai dirinya. Tubuhnya mati, namun sejatinya mereka dipindah ke alam lain. Setidaknya begitu ucap Sinta, manusia yang ada di sini akan menjadi budak sampai mati atau dibunuh ketika tidak diperlukan lagi. Sambil terus berjalan, kami menemui sebuah perkampungan. Begitu banyak makhluk mengerikan seperti buto ijo, ular putih berkepala wanita cantik, dan makhluk mengerikan lainnya berseliweran di sini. Masing-masing menenteng manusia tanpa pakaian, hanya celana dalam saja. Ketika melihat kehadiran kami, makhluk di sana hanya melirik serta menghindari kami. Tidak ada yang berniat menyerang kami. Sepanjang perjalanan, makhluk yang kami temui pasti ada manusia bersamanya. Lumayan lama kami berjalan melewati perkampungan aneh itu. Kemudian tiba di sebuah gerbang yang sangat besar dan berdiri dua sosok penjaga bertubuh besar berwarna merah. Memiliki mata tiga serta bertaring terbalik. Yang satu bertubuh kekar dan satunya lagi gendut dan buncit. Berhenti! Siapa kalian dan ada perlu apa di sini? Dari mana kalian?
Siapa kalian berani menghalangi jalanku? Belum sempat kedua makhluk itu menunjukkan amarahnya, salah seorang Sira melompat ke arah sosok gendut itu. Ketika tepat di depan mukanya, Sira memukulnya. Sosok gendut besar itu terpelanting dengan tubuh besarnya hingga menabrak sosok merah yang kekar. Tanpa berkata lagi, sosok merah kekar membukakan pintu gerbang tersebut. Kami memasuki gerbang, sekali lagi di dalamnya kami jumpai jembatan, tapi kali ini wujud jembatannya biasa saja, namun pada beberapa susunan batu yang membentuk jembatan ini tidak rata. Jembatan ini berjenjang naik ke atas seperti tangga. Kami menaiki tangga tersebut. Tangga ini begitu tinggi hingga menembus awan. Saat itu aku terasa sesak karena tekanan yang kuat. Tercium pula aroma bercampur aduk. Lama kami menaiki tangga. Akhirnya sampai di daratan yang luas, tidak ada kehidupan, tandus dan gersang. Tanah yang keras berwarna coklat kehitaman seperti kulit yang terkelupas. Pohon di sana kering dan mati, langitnya pun berwarna merah kehitaman, membuat suasana sangat menyeramkan. Di sana tampak pula beberapa ekor burung gagak terbang mengitari langit yang perlahan turun. Mereka kemudian berkumpul dan membentuk sesosok wanita dewasa, kakinya seperti ayam, seluruh tubuhnya pun dipenuhi bulu. Sosok itu mendekat dengan wajah yang cantik dan anggun. Salah satu Sira maju menghadang ketika siluman gagak itu mendekat. Selamat datang di wilayah kami. Sepertinya kalian bukan dari wilayah ini. Perkenalkan, saya Sigak. Saya adalah penguasa area ini. Ada perlu apa kalian? Kami utusan dari kerajaan peri hendak menuju kediaman siluman harimau. Sinta menjelaskan dan disambung dengan pertanyaan tentang ke-11 orang yang hilang. Sigak terdiam sesaat. Maafkan saya tidak mengetahui apa yang kalian cari. Sigak menjawab dan terus berkata sambil menerangkan, awalnya kami mengira siluman harimau adalah penguasa di sini. Tapi itu salah besar, dahulu mungkin benar. Tapi saat ini semua terpecah dan terbagi menjadi wilayah masing-masing. Dan sekarang suasana sedang bergejolak karena perebutan wilayah. Sepertinya akan kecil kemungkinan untuk menemukan yang aku cari. Lebih baik kita sudahi saja, kita pulang. Jika itu maumu suamiku, aku akan menuruti. Aku juga sangat khawatir kami akan ikut terlibat. Karena kalian sudah berada di sini, kalian tidak bisa kembali melewati jalan yang sama untuk kembali. Jika berkenan akan saya pandu keluar dari wilayah ini. Terima kasih. Kami akan cari jalan keluar sendiri. Kami tidak bisa mempercayaimu. Kami berbalik menuju ke tempat sebelumnya kami datang, tapi yang kami lihat hanyalah jurang yang dalam. Tidak terlihat lagi tangga batu yang membawa kami ke atas sebelumnya. Saya tidaklah bohong. Meski ini alam siluman, tidak semua makhluk di sini berhati jahat. Dan saya juga tidak menilai diri saya sendiri bahwa saya salah satu yang baik. Saya akan menjelaskan situasinya. Tapi akan lebih aman jika kalian bersedia berkunjung ke tempat kami. Maafkan ucapanku sebelumnya. Tidak masalah. Sudah sewajarnya kalian waspada. Silakan. Sesampainya di lokasi yang diarahkan Sigak, yang aku lihat hanyalah sebuah batu atau dinding yang menjulang tinggi. Tidak ada apa-apa lagi. Kemudian Sigak mengetuk batu itu dan terbukalah batu itu seperti pintu otomatis. Sigak mempersilahkan masuk dan kami memasukinya. Apa yang aku lihat di balik batu tersebut adalah sebuah perkampungan. Rumah-rumah yang menggantung serta bermacam-macam hewan namun dengan setengah tubuhnya berwujud manusia. Laki-laki dan perempuan tidak perlu aku jelaskan secara rinci, yang jelas sama seperti hewan yang pernah kita lihat di dunia manusia. Hanya saja setengah manusia. Perhatian seluruh makhluk di situ tertuju ke arah kami. Inilah wilayah kami. Semua yang berada di sini dulunya pengikut siluman harimau termasuk saya. Tetapi karena perang tersebut, mereka lebih memilih menghindar. Bagi kami peperangan hanyalah menimbulkan bencana apapun hasilnya. Sigak sebetulnya adalah salah satu panglima terkuat Inyak Rimbo. Akan tetapi Sigak lebih memilih melindungi siluman yang lemah yang tidak ingin ikut dalam pertempuran dan pergi meninggalkan Inyak Rimbo. Meski begitu, sesungguhnya kesetiaan Sigak pada Inyak Rimbo sangatlah besar.
Dia meninggalkan Nyi Rimbo tentunya ada yang lebih penting daripada kesetiaan, yaitu melindungi bawahannya yang kemungkinan akan gugur jika terlibat pertempuran. Setelah panjang lebar percakapan kami dengan Siga, kemudian Siga mengantarkan kami menuju jalan keluar. Masih dengan suasana langit yang memerah, kami bersama Siga menaiki sebuah tebing melalui jalan yang kecil dan berkelok. Tak lama kemudian kami berada di atas tebing. Di sanalah jalannya. Kondisinya sangat berbeda dengan keadaan alam yang kami lewati sebelumnya. Hanya dibatasi tebing inilah sisi gersang dan tanah mati. Sementara di sisi satunya lagi yang ditunjuk oleh Siga dipenuhi dengan pepohonan yang hijau yang asri. Aku tidak tahu itu pohon apa karena bentuknya terasa asing tetapi rimbun dan hijau. Selain itu ada sebuah sungai besar yang memanjang. Di sungai itulah ada sebuah gua yang menuju ke alam Maka. Alam di mana makhluk seperti Sinta dan Salim berada. Maafkan saya tidak bisa mengantar kalian sampai ke sana. Di sana akan sangat berbahaya. Berhati-hatilah. Terima kasih. Maaf sudah merepotkanmu, Siga. Tanpa mengulur waktu lagi, kami menuju ke tempat yang Siga katakan, serta arah yang mungkin aman dilalui. Sangat jauh perjalanannya kami tempuh untuk sampai ke gua tersebut karena kami harus memutari hutan dengan pohon-pohon yang aneh itu. Kami berjalan hanya di samping hutan dengan hati-hati. Ketika kami merasakan kehadiran sesuatu, kami segera bersembunyi. Terus seperti itu dalam perjalanan. Bukannya kami takut, hanya saja aku perintahkan Sinta supaya tidak menimbulkan masalah. Namun pada akhirnya kami gagal bersembunyi dari sosok makhluk besar bertanduk dengan kaki seperti kuda yang muncul dari arah dalam hutan. Sosok itu berlari ke arah kami sambil membawa sebuah pentungan besar bergerigi. Siapa kalian? Sosok itu seorang diri berlari menghampiri kami karena kami akan terancam. Dengan sigap salah satu sirah langsung menerjang dari depan dengan sangat cepat. Tetapi sosok bertanduk itu mampu menangkisnya. Saat itu pula aku tahu senjata yang Sirah gunakan, sebuah pisau panjang yang berjumlah 5 bilah. Belum sempat aku perhatikan secara seksama, Sirah mundur beberapa langkah. Sosok bertanduk itu berteriak sangat keras namun hanya sesaat. Karena tiba-tiba kepalanya menggelinding, ternyata Sirah yang lain dengan kecepatan tinggi sudah berada di belakang sosok bertanduk itu dan memotongnya secara sembunyi-sembunyi. Saat kami kira semua sudah aman, suara gemuruh langkah dengan jumlahnya banyak dari dalam hutan terdengar mendekat ke arah kami. Saat kami kira semua sudah aman, suara gemuruh langkah dengan jumlahnya banyak dari dalam hutan terdengar mendekat ke arah kami. Kami segera bersembunyi karena tidak ingin terjadi hal yang merepotkan. Ketika kami bersembunyi, ternyata bukan kami yang mereka tuju. Kami pikir mereka sedang bertempur satu sama lain, dan keberadaan kami tidak mereka sadari. Kami melanjutkan menuju sungai secara mengendap-endap. Dengan hati-hati kami melewati pinggiran hutan. Tak lama setelah itu, kami hampir sampai di bibir sungai. Kami tidak bisa bersembunyi lagi waktu itu. Karena posisi sungai berada di tempat terbuka, kami sejenak terdiam masing-masing memikirkan cara. Meskipun terlihat sepi, tapi ada begitu banyak kehadiran yang kuat dan sekali lagi suara bergemuruh langkah kaki terdengar mendekati kami. Kami yang di posisi tidak lagi bisa bersembunyi akhirnya berlari menuju sungai. Ketika sampai di bibir sungai, airnya tampak tidak bergerak, tenang dan berwarna hijau pekat. Aku melihat sekeliling namun tidak ada gua yang dimaksud Siga. Lalu beberapa saat kemudian dari arah hutan muncul Jaka dan Bon tengah dikejar-kejar begitu banyak makhluk bertanduk. Wujudnya seperti sapi dan berkaki kuda, bersenjatakan tombak, gada, kapak dan lain sebagainya. Sesekali Jaka mengayunkan kerisnya yang membuat makhluk-makhluk tersebut jaga jarak dengan Jaka. Ketika melihat rekanku terancam, tentu aku tidak tinggal diam. Ketika aku hendak beraksi menuju ke tempat Jaka dan Bon, Sinta tiba-tiba menghentikanku. Jangan kemana-mana suamiku. Aku tidak ingin membantu mereka sebetulnya. Namun karena kamu sendiri yang ingin turun tangan dan membahayakan dirimu, apa boleh buat? Keputusanmu keputusanku juga mulai dari sekarang. Salah seorang sirah menghampiri gerombolan makhluk yang mengejar Jaka dan Bon. Sirah melompat tinggi dan mendarat tepat di depan mereka. Debu berterbangan hingga anginnya pun terasa hingga ke tempatku berpijak yang lumayan jauh.
Jaka dan Bon mengangkat tangan melindungi matanya. Gerombolan makhluk itu seketika berhenti sehingga yang berada di belakangnya saling bertabrakan. Ketika Bon dan Jaka melihatku, tampak kegembiraan di wajah mereka. Mereka berlalu melewati Sira yang sudah siap untuk menyerang. Seketika itu pula salah satu makhluk berwujud sapi tadi menyerang ke arah Sira dan pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Lupakan sejenak dengan Sira berhadapan dengan gerombolan makhluk yang mengejar Jaka dan Bon. Aku akan menjelaskan apa yang sebelumnya dialami Bon dan Jaka selama terpisah dengan kami terlebih dahulu. Aku menceritakan sesuai yang Bon ceritakan padaku. Ketika Bon dan Jaka menaiki buaya putih setelah kami memasuki air terjun, Bon dan Jaka diserang sosok ular betina gendut berwajah manusia. Buaya yang mereka tumpangi terpelanting. Untunglah mereka saat itu dibantu pria tua berjubah kuning sehingga Bon dan Jaka berhasil memasuki air terjun. Namun di balik air terjun itu malah ada gua. Ya, jika aku melalui portal yang di sisi satunya, kedua rekanku ini muncul di sisi portal lain, yaitu gua yang Siga katakan. Gua yang dimaksud berada di tengah-tengah sungai yang tertutup kabut tebal, dan pantas waktu itu aku tidak bisa melihatnya. Ketika Jaka dan Bon mendarat di daratan tanpa sempat mengecek sekeliling, mereka langsung dihidangkan oleh sebuah tombak besar yang melayang ke arah mereka. Beruntung Jaka menyadari dan menghindari serta mendorong Bon. Dan pelaku pelemparan tombak itu adalah 3 sosok kadal besar. Mereka mempunyai telinga seperti anjing, tangan yang normal seperti manusia, kaki seperti buaya dan berekor. Ya, seperti kadal berdiri lah. Tinggi makhluk tersebut 2 kali tinggi Jaka. Mereka keluar dari sungai yang tenang berwarna hijau. Makhluk itu bertanya pada Bon dan Jaka, tentu mereka berdua tidak paham. Ngomong apa kau? Kenapa kau tiba-tiba menyerang kami, dasar makhluk aneh? Karena tidak paham komunikasi satu sama lain, entah karena kata-kata kasar Jaka, tiba-tiba 2 dari ketiga kadal itu mengeluarkan pedang. Mereka menghampiri Bon dan Jaka hendak menyerang, sementara satu kadal lainnya mengambil tombak yang tadi dia lempar. Terjadilah pertarungan 2 lawan 3. Jaka kemudian mengeluarkan kerisnya. Ketika di alam manusia, keris Jaka terlihat biasa saja. Tapi di sini, itulah wujud asli kerisnya yang mengeluarkan aura api. Keris Jaka berkobar dan mampu memanjang layaknya cemeti. Bon sendiri hanya tangan kosong, tidak memegang apapun. Pegang ini, Bon. Jaka melepaskan kalungnya yang berwarna hitam menyala dan diberikan kepada Bon. Pakai itu, Bon. Tanpa pikir panjang, Bon memakainya. Kedua kadal itu dengan cepat menghampiri Jaka dan mereka bergelut hebat. Sementara salah satu kadal yang mengambil tombak melihat Bon dan menghampiri hendak menyerang. Dengan situasi terancam seperti itu, sudah sewajarnya membela diri. Bon memasang kuda-kuda. Sebenarnya ada keraguan dalam hati Bon untuk bisa menang. Namun dalam pikirannya setidaknya bisa menghindari serangan kadal itu dan meminimalisir efek serangan mereka. Jaka sempat kewalahan melawan 2 musuhnya. Dia bahkan tidak sempat menyerang balik dan hanya menghindar juga menjaga jarak. Begitu pula Bon yang hanya bisa dengan tangan kosong cukup baginya untuk menghindar serangan tombak yang panjang. Dan di titik di mana Bon tidak mampu menghindarinya lagi, terpaksa Bon menahan serangan tombak dengan tangannya. Yang tanpa dia duga, tiba-tiba antara tangan dan bila tombak itu bertemu mengeluarkan suara seperti benturan besi saling beradu. Tombak kadal tersebut terpental jauh hingga mengenai salah satu kadal yang mengeroyok Jaka. Disusul dengan tendangan memutar Bon yang mengenai perut kadal dan membuatnya terpental. Bon ragu awalnya untuk menyerang mengingat musuhnya jauh lebih besar darinya. Tapi akhirnya Bon terkejut serangannya mampu membuat musuhnya terpental. Ketika ada kesempatan seperti itu, Jaka segera mengayunkan kerisnya layaknya cemeti api. Salah satu kadal mencoba menangkis tapi sia-sia dan terbakar hingga hangus tidak tersisa. Dan Jaka menyerang kembali kadal satunya yang belum sempat menghindar dan langsung hangus terbakar tanpa memiliki celah untuk menghindar. Belum tahu siapa aku, mampus kau. Melihat 2 kadal hangus terbakar, kadal yang Bon tendang tadi berdiri dan segera melarikan diri. Tadi itu namanya apa yang mirip kadal? Aku tidak tahu pasti. Yang jelas semua itu siluman, entah asli atau jelmaan. Bisa jadi manusia yang memuja iblis dan menjelma menjadi siluman.
Terus apa bedanya sama kau? Bukannya kau juga bisa menggunakan ilmu seperti mereka? Ngawur. Aku ini belajar di padepokan dari kakek hingga bapakku dan sudah turun-temurun. Itu kalung jimat dari kakekku. Nanti kembalikan jika sudah pergi dari sini. Oke, terus mau kemana kita? Mau cari Tori di mana? Kita kembali saja. Mudah-mudahan ular gede yang waktu itu udah gak ada. Dia berbahaya. Nyebrang sungainya, Jaka, caranya gimana? Gampang jika masalah itu, tenang aja. Ketika mereka hendak menyeberangi sungai, terdengar suara gemuruh langkah kaki. Kadal yang tadinya masuk hutan, kini berlari keluar hutan karena dikejar oleh dua makhluk seperti sapi. Belum sempat keluar sepenuhnya, Kadal tersebut keluar dari hutan. Tubuh Kadal itu sudah terpotong jadi dua oleh kapak salah satu makhluk di belakangnya. Menyadari kehadiran Bon dan Jaka, maka kedua makhluk sapi itu segera menghampiri. Jaka segera beralih dari tepi sungai dan maju beberapa langkah di depan Bon dengan gaya mencabut kerisnya perlahan, seolah menjadi Jaka yang tidak tertandingi. Namun belum tuntas gaya mencabut kerisnya, di belakang agak jauh dari makhluk sapi menyusul rombongan lain yang lebih besar dan banyak. Tenang, Bon. Jaka melihat ke arah Bon dan mendapati Bon sudah lari. Sudah tidak ada gunanya sombong saat tidak ada yang melihat. Jaka pun mengikuti jejak Bon dan berlari mengikutinya. Kau lari tidak bilang-bilang, Tadi aku udah bilang, kau yang tidak merespon. Selama berjam-jam, Bon dan Jaka berlari menghindari makhluk-makhluk menyerupai sapi tersebut. Stamina mereka lebih kuat ketika berada di alam gaib, mungkin karena bukan tubuh fisik yang mereka gunakan. Setelah perjuangan panjang, mereka menghindari kejaran musuh. Mereka baru bisa berhenti ketika Sira tiba di depan mereka. Tori! Teriak mereka sambil berlari ke arahku melewati Sira yang sudah memasang kuda-kuda menyerang. Lalu salah satu sapi tadi melompat mencoba menyerang Jaka dan Bon. Namun sapi tadi tidak tahu siapa yang berdiri di depannya, yaitu salah satu petarung terbaik yang dimiliki kerajaan peri. Aura di sekitar Sira mendadak terasa mencekam, sangat mengintimidasi, bahkan aku yang bukan lawannya pun merasa gentar melihatnya. Sira tidak menahan dirinya kali ini, hanya sekedip mata Sira sudah menghabisi musuh di depannya. Tidak hanya makhluk yang melompat itu saja, tapi seluruh makhluk yang ada di belakangnya juga tumbang hanya hitungan detik. Di situ aku merasa merinding dengan aura Sira yang begitu mengintimidasi. Dan di momen ini, penutup kepala Sira terbuka, aku bisa melihat rambutnya yang panjang dikuncir ke belakang. Belum sepenuhnya sempat melihat wajah Sira, Sira menutup kembali pelindung kepalanya. Jaka dan Bon juga merasakan hal yang sama denganku saat melihat Sira dari jarak yang tidak terlalu jauh. Jaka dan Bon sempat melihatku dan menghampiriku lalu menceritakan singkat ketika kami terpisah sebagaimana yang aku sampaikan sebelumnya. Suasana menjadi hening setelah aksi Sira yang luar biasa. Suasana mencekam itu masih belum hilang. Sebenarnya sudah tidak ada makhluk lain di sekitar, akan tetapi terasa begitu banyak kehadiran yang kuat seolah akan segera hadir. Salah satu Sira buru-buru kembali bergabung di antara kami. Posisi kami terjepit oleh kedua Sira, kebingungan dan panik itulah yang aku rasakan. Apalagi aku dan rekanku yang hanya manusia merasakan tekanan yang begitu kuat dari berbagai arah. Aku pribadi hampir kehilangan keseimbangan. Gemuruh terdengar lagi, kali ini asalnya dari arah kiri. Mungkin ada ratusan makhluk berwujud beraneka ragam dari arah kejauhan berjalan ke arah kami. Dan beberapa mata yang muncul di balik gelapnya hutan. Kami terjepit. Hanya menyeberangi sungai yang luas itu jalan satu-satunya. Jaka merapalkan sebuah mantra dengan ciri khasnya seperti paranormal ahli. Namun semua sia-sia karena kuatnya tekanan makhluk yang ada di sekitar. Belum sempat Jaka selesai membuat mantra dan menyeberangi sungai. Dari arah sungai dan berkabut muncul sosok ular betina mengerikan yang penuh dengan amarah. Kini kami tidak bisa lagi lari kemana-mana, hanya bersiap apa yang akan terjadi. Semuanya bersiap. Hal tidak terduga akan terjadi. Bahkan aku sendiri tidak yakin bisa selamat. Aku peringatkan jika roh kalian terluka di sini akan berdampak pada tubuh kalian. Jika memang harus bertarung,
Usahakan roh kalian tetap utuh meskipun itu terluka. Aku akan terjun hingga penghabisan. Air sungai yang tenang tiba-tiba bergelombang menyusul kemunculan sosok ular betina besar gendut dan menyeramkan yang mendekat dengan wajah amarah. Kalian, aku sudah berbaik hati mengizinkan kalian melewati wilayahku. Tapi kenapa kalian bunuh semua anak-anakku? Itu adalah ular betina penunggu gua yang pernah aku lewati ketika menuju di kerajaan Bunian. Dengan suara menggelegar, sosok ular betina itu berbicara pada kami dan dibarengi sebuah pasukan dari samping kiri kami kurang lebih 4-5 kombi. Di tengah pasukan tersebut ada sosok ular jantan besar agak kurus. Tubuh ularnya mulai dari pusar ke bawah, sedangkan tubuh manusia kadalnya dari perut ke atas dengan kuku yang panjang. Wajahnya seperti reptil yang menakutkan. Matanya seperti ular, telinga yang runcing bergigi gergaji serta bersisi kuning keemasan. Tak lama kemudian dari dalam hutan muncullah sosok yang berwibawa dan tangguh, tubuh yang besar dan kekar, berekor belang dan berkepala harimau. Ya, dialah sang Inyak Rimbo, mantan raja alam ini. Kami sempat lega, bukan kehadiran kami yang membuat mereka menampakkan diri. Kami bagikan semut yang tidak dipedulikan. Kami yang berada di pinggiran sungai masihlah jauh dari arah kedua pasukan Inyak dan pasukan ular. Kedua pasukan saling berhadapan, entah apa yang dibicarakan. Kemudian ular betina mengamuk menghampiri kami membuat kedua pasukan yang berhadapan memperhatikannya. Kami bersiap menghadapi ular betina itu. Ketika hendak menyerang kami, ular betina itu berhenti seketika. Tanpa aku sadari, seekor serigala putih besar berdiri tegap seperti manusia berada di belakang kami. Yang membuat ular betina berhenti mendadak. Aku, Bon, dan Jaka terkejut bukan main. Dengan sikap Jaka yang tidak suka dikejutkan, secara refleks menyerang serigala tersebut. Tapi belum sempat Jaka menyerang, dia langsung menahan serangan dan mundur karena aura serigala yang berubah menakutkan. Salah seorang Sira langsung menerjang tanpa ragu ke arah serigala. Tidak seperti makhluk yang sebelumnya Sira lawan, serigala ini sangatlah tangguh dan lincah. Kecepatannya mampu menandingi Sira. Ketika Sira dan serigala berduel, salah satu pasukan yang dipimpin Raja Ular tiba-tiba mundur. Kemungkinan ada sebuah negosiasi antara Inyak dan Raja Ular sehingga mereka tidak jadi bertempur. Siluman ular betina pun tidak terlihat lagi. Saat itu kami hanya menyaksikan Sira dan serigala saling berduel seimbang. Karena terlalu lama tidak ada hasilnya, serigala itu meraung dan tubuhnya makin besar. Matanya yang merah serta giginya yang mengeluarkan liur membuat dirinya tampak sangat kuat. Dan saat Sira mendekat hendak menyerang, tiba-tiba tubuh Sira terkoyak menjadi dua bagian. Saat itu yang aku pikir itulah akhir dari Sira yang tidak terkalahkan. Dia mendapatkan lawan sepadan dan akhirnya dengan mudahnya dikalahkan. Kami semua awalnya yakin dengan berpikir sama bahwa kondisi saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya saat kami dikejar makhluk menyerupai sapi. Tapi nyatanya itu salah. Karena duel Sira dan serigala yang tidak begitu jelas disebabkan debu serta gerakan lincah mereka menutupi aksi mereka. Ditambah angin bertiup kencang seperti hendak hujan. Pertarungan mereka berhenti ketika kami melihat Sira terbelah dua. Tetapi tidak ada kepanikan di mata Sinta dan Sira satunya. Hanya kami yang merasa gusar. Serigala itu lalu meraung kembali seakan simbolis bahwa dia memenangkan duel dan itu membuat serigala lengah. Apa yang terjadi sebenarnya? Ternyata yang terpotong hanyalah jubah Sira saja. Sira tepat menempel di punggung serigala dan mencekik leher serigala dengan ekornya hingga putus. Seketika tubuh serigala itu roboh dengan darah keluar dari lehernya. Suamiku, sekarang yang ada di hadapanmu adalah sosok asli Sira yang sesungguhnya. Bahkan aku sendiri ragu jika ada yang mampu menghentikan Sira ketika dia sudah melepas jubahnya. Bon dan Jaka ikut menyimak. Aku seperti menerawang dari balik kabut dan pasir yang berterbangan akibat pergelutan Sira dan serigala barusan. Hingga lama-kelamaan debu dan kabut pasir itu mulai menghilang dan sosok Sira tanpa jubah masih berdiri di sana. Aku amati dan aku perhatikan sosok Sira. Dia ternyata seorang wanita bertubuh langsing dan memiliki postur tubuh yang menawan. Dia hanya mengenakan pakaian dalam yang menutupi bagian sensitifnya. Dia juga bersayap merah, memiliki satu tanduk di dahi, rambut yang panjang diikat seperti model ikatan kelabang.
Wajahnya super cantik, tangannya bersisik serta di setiap jarinya tumbuh kuku yang tajam seperti pisau. Sira juga memiliki ekor bergerigi dan di ujung ekornya memiliki sebilah sabit mirip sejenis kubus. Penampilan Sira sungguh membuatku tidak mampu berpaling. Secantik inikah pengawal kami selama ini? Saat itu Sinta menyentuhku dan membuatku tersadar dari lamunanku yang terpesona oleh daya tarik Sira. Tetapi bagi Jaka dan Bon, mereka bagaikan melihat bidadari. Mata mereka tidak berkedip melihat keindahan Sira. Tak lama Bon dan Jaka menyaksikan keindahan tubuh Sira. Jaka cepat sadar dan segera merapalkan mantra yang kemudian menyadarkan Bon, tapi Jaka juga tetap melirik ke arah Sira. Mungkin dalam hati Jaka berkata, "Ini termasuk rezeki, sayang untuk dilewatkan." Rekan kamu lumayan hebat untuk ukuran manusia. Itulah sosok Sira. Penampilan Sira saja mampu membuat yang melihatnya lengah karena terpikat daya tariknya. Jangankan manusia, makhluk yang ada di dunia ini saja akan terpesona oleh kecantikan dan kemolekan tubuh Sira. Dan memang benar, saat wujud Sira terbuka, makhluk yang bersembunyi di dalam hutan keluar semua. Mereka tergoda penampilan Sira. Mungkin mereka bisa berlarian keluar jika bukan raungan kuat yang berasal dari Inyak Rimbo membuyarkan lamunan mereka. Dari aumannya, aku tahu Inyak Rimbo sangatlah kesal. Sinta hendak menyampaikan sebuah kata ketika sadar ada Inyak Rimbo di salah satu barisan itu. Tetapi tanpa kami sadari, Inyak sudah berada tepat di samping Sira yang mengalahkan serigala barusan. Sira pun terkejut dan hendak mundur, namun terlambat. Hanya dengan jentikan jari Inyak, Sira terpental jauh. Beruntung Sira lainnya menangkap walaupun ikut terdorong. Cukup Paduka Harimau, kami tidak bermaksud untuk melawan. Tidak melawan. Tapi kenapa kalian menyerang bawahanku dan membunuh panglimaku? Kami hanya membela diri, Paduka Harimau. Aku melihat Sinta ketakutan membuat hatiku sakit. Aku tahu yang di depanku ini sosok yang jauh lebih kuat dibandingkan Salim atau Ibunda Sinta. Auranya benar-benar menekan, akan tetapi aku tetaplah laki-laki. Negara aku bela mati-matian, apalagi Sinta yang selalu pedulikan dan melindungiku. Saat itu aku berpikir aku tidak ingin lagi menjadi beban. Dengan berani aku melangkah di depan Sinta. Karena aku tidak tahu harus berkata apa. Aku katakan dengan bahasaku sendiri, "Mohon maaf jika kami mengacau. Sungguh kami tidak bermaksud mengacau." Tidak sepantasnya jika manusia memohon pada makhluk sepertinya. Jika memang harus bertarung, ayo kita habis-habisan. Terbesit di benakku mengutuk Jaka karena bertindak gegabah yang mungkin membahayakan kami. Aku hanya menghela nafas dan harus menerima apa yang akan terjadi. Jika dulu kakek kamu benar pernah bertarung di sisi Mbah Kun, ayo, dengan senang hati aku akan dampingi cucunya. Seketika aku terkejut mendengar Jaka mengatakan kalimat di atas. Dalam perjalanan ke Pasaman, aku menceritakan pengalaman masa kecilku pada Jaka hanya sekedar untuk saling mengakrabkan satu sama lain. Namun reaksi Jaka saat itu biasa saja ketika aku menyebut nama Mbah Gun. Aku kira Jaka tidak mengenal siapa itu Mbah Gun. Tetapi dari perkataan Jaka di atas aku baru menyadari Mbah Gun kemungkinan adalah orang yang sangat berarti baginya. Jadi kau mengenal Mbah Gun? Jaka terdiam sejenak, kedua tangannya mengepal serta tatapannya yang serius menuju ke arah depan. Mbah Gun adalah kakekku. Jika beliau rela mengorbankan nyawanya demi orang sepertimu, tidak akan aku sia-siakan pengorbanan beliau. Mbah Gun tidak pernah salah menilai seseorang. Kau bisa berada di sini saja sudah menjadi bukti yang cukup kuat. Lalu kenapa kau diam saja saat aku ceritakan semuanya sebelumnya? Jaka kembali terdiam dan enggan untuk menjawab. Saat itu Jaka sempat marah padaku karena orang yang Mbah Gun selamatkan hanyalah orang biasa sepertiku. Jaka lebih dulu menyadari bahwa kami akan ditakdirkan untuk bertemu. Maka dari itu Jaka bersikeras untuk mengikuti kami, sama halnya sepertiku. Jaka juga memiliki peninggalan catatan dari Mbah Gun yang isinya, "Nah Jaka, semua sudah aku ajarkan yang aku bisa. Tinggal kau asah kemampuanmu dan minta petunjuk dari bapakmu Ki Sabto.
Jadilah kuat. Satu saat kau akan bertemu dengan seseorang yang pernah Mbah ceritakan. Jangan dendam padanya, jadilah tangannya. Kalian nantinya akan menjadi partner yang hebat. Gantikan Mbah dan jelajahi alam lelembut dan lakukan secara manfaat. Dan jangan pernah terjerumus ke dalam gelapnya. Setelah aku tahu ternyata Jaka adalah cucu angkat Mbah Gun yang pernah Mbah Sabar ceritakan. Ini kedua kalinya catatannya ditulis oleh Mbah Sabar benar terbukti. Puluhan tahun silam kakek kami berdiri berdampingan menghadapi musuh mereka. Kali ini kami cucu-cucunya yang juga berdiri berdampingan menghadapi lawan kami. Seakan kami merasakan bayang-bayang Mbah Sabar dan Mbah Gun di belakang sedang memegang pundak kami sambil tersenyum.